penyakit layu. Orang kita nyebut apa Pak Kasir apa? Kalau petani, bahasa petani menyebut pisang ini apa? Gejala serangan yang layu itu apa? Wiring lah. Wiring ya. Petani populernya wiring karena sama-sama kayak padi itu hangit, mati gitulah. Nah penyakit layu ini ada dua yang sementara. Ini kan jauh Pak Bebe sampel ini. Sampelnya ada di Batu Mandi, ada di Peringatan Selatan dan menyebar di wadah kita. Jadi ada layu itu karena bakteri, ada layu yang akibatkan layu fusarium. Ini jamur, yang ini adalah bakteri. Sepintas dia menemukan pisang ini sama-sama layu. Tapi cara mengidentifikasi apakah itu karena bakteri, apakah karena cendawan maupun jamur. Kalau yang bedakan lah. Karena kau lah, yang penting pian gejalanya kayak ini aja kalau nih, umum itulah. Biasanya pian ini memponisnya adalah penyakit layu wiring lah. Ini bagi anakan lah, anakan. Sementara di lapangan kalau kami tugas identifikasi harus memisahkan apakah ini layu karena bakteri, apakah layu ini karena cendawan atau jamur. Nah membedakannya identifikasi sederhana aja. Yang pertama ini disebut dengan layu bakteri, penyebabnya adalah Pseudomonas celebensis atau Racemia solanacearum. Jadi ada dua pendapat gitu. Ini bakteri, kalau manusia disebut dengan kanker lah, kanker darah. Kami menyebutnya ini penyakit layu darah karena nanti akibatnya akan membusuk seperti ini. Pada akhirnya akan membusuk. Nah jadi ini pian identifikasi. Nah terjadi pembusukan ini. Nah ini akibat layu bakteri. Jadi yang dihantamnya itu sebenarnya baru nyaringin nah. Yang dirusaknya adalah sampulor. Ini sudah kronis. Lalu akibatnya pada tahap berikutnya, nah ini akan menyerang. Nah ini Pak, sampulornya membusuk, akan terjadi perusakan pada pelepah. Nah, lalu ini nang layu Pak. Kan jadi putih kemarian semalam aja. Karena ini hampur di dalamnya ini nang terjadi kerusakan sampai ke pucuk. Apabila hantamnya pucuk ini, berarti ada kecurigaan adalah terserang oleh bakteri. Bedakanlah. Kalau bakteri ini karena sampai ke buah Pak, kan ada tamu pang buahnya yang buruk. Bila pian tatak kena gambarnya kayak ini. Cepat. Nah, karena buahnya kayak ini. Bila tatak hirang. Pemberhentikannya kan kudu orang nih. Ini mau sama monyet pariknya kan ketujuh mau makan. Aja barang ini. Nah, apabila ini menyerang di tatak buruk ini Pak. Di tangking. Ini bakteri. Apabila pian buahnya nih, ya sama tadi Pak, yang ini membusuk pada ampulurnya atau buah ke sini. Apabila gejala daunnya yang ini tadi pengalaras. Itulah. Jadi ini banyak contohnya. Apabila tanaman anom udah kayak tadi ada pembusukan pada kalau buahnya tulasnya lah hirang mulai lah. Ini awal. Kalau bedakan deh bakteri. Bila pengen kena membelah kada lawan nih. Taunya layu lah. Kayaknya cara penanganannya kita belain Pak. Nah, karena bakteri lawan karena jamur ini nanti bahan yang digunakan adalah berbeda eta. Ada bakteri, ada jamur, tapi secara gejala awalnya sama pada layu. Sama pada layu. Nah, ini sudah kasih lah. Nah, berikutnya ini layu fusarium. Layu fusarium disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Nama latinnya lah. Ini penyebabnya disebabkan oleh cendawan. Jadi cendawan kalau ini bakteri. Nah, cendawan ini membedakannya. Ini hampulurnya kada apa-apa. Tapi sekitar kolipaknya ini membusuk. Ini disebabkan oleh cendawan fusarium. Jadi bila ini apa Kirang. Tapi sama pada layu nih. Tapi yang dihantamnya ini kulit
pelapahnya. Nah ini dilakukan oleh Fusarium. Jadi membedakan yang bisa dilihat kena di tangkainya. Ini sampai ujungnya sama-sama kena pada akhirnya layu juga. Ini layu di sini Pak. Daunnya pertama yang di luar. Yang ini jarang pucuk anak-anak, jarangnya. Tapi di daun pelapa kanannya kuntoknya di sini. Yang ini kontak ke bawah. Iya benar. Kelompoknya yang luka karena jamur tadi. Jadi ini dicoba oleh jam kayak ini kan apa ininya. Tapi kena beli sahabat lawan ini kena nyebar baribar ini pulang kana. Tapi tulang-tulang hampulurnya lah. Ada bapak ini. Nah tapi kan kena ini gejalanya kita tadi. Ada kira ini kenapa? Tapi sampingnya ini yang Ada bulu kena. belok kanan. Jadi pian membedakan. Apabila mengidentifikasi lagi, bisa menggunakan akarnya. Bakteri jamur Fusarium ini. Bila akar ini tadi pian basuh, pian ambil di botol aqua, banyu bersih lah dua wadah. Apabila bakteri ini akan keluar seperti asap. Getahnya tuh keluar kayak asap kayak menggumpal kayak susu lah. Itu bakteri. Tapi bila bersih aja jernih, itu adalah jamur Fusarium. Jadinya dua. Apabila keluar kena akar lombok sama aja Pak ini. Bakteri pada cabai, bakteri pada bawang. Apabila pian makan tomat misalnya bersih akarnya tatak, potong batang akar batang ini. Potong karena keluar getahnya tomat. Nah itu kita ada keluar kayak asap. Kayak susuk lah. Itu bakteri. Bila bersih aja, itu ada kemungkinan adalah dari Fusarium maupun fungsi lain gitu. Tapi yang dua ini lo, ini lo identifikasi Pak. Udah kita pasarin juga gerakan kita karena gerakan pengendalian di lapangan. Kamu bedakan ini lah, secara visual lah. Yang ini penyebabnya terserang kalau Fusarium ini bisanya awal musim kemarau. Banyak serangnya awal musim, akhir musim hujan belah daerah berpasir dan pH tanahnya biasanya rendah. Ini identik tanah masam. Mereka kira bila teknologi ada pengapuran itu anjurannya tadi gitu masam. Terjadi pada lapisan batang semuk bagian luar. Semua di luar bagian kulipak keluarnya udah kulipak keluar sampai karena yang ini balibar jadi kulipak itu sampai infeksi tarus kita. Sampai pada akhirnya tanaman ini layu. Tapi biasanya yang Fusarium ini masih kau berbuah. Tapi produknya ada maksimal gitu. Kalau ini jarang Pak sempat berbuah. Karena ini pucuknya pun anak calon buahnya pun sudah terinfeksi oleh bakteri. Dan ini ciri khasnya apabila pian tabang bau darah. Lendirnya bila pian lawas ditapang, karena keluar kayak getahnya itu warna merah darah. Artinya bakteri ini cukup kami penyakit layu darah. Bau anjir Pak. Itu mau dimutur aja sudah. Lama-lama nabang di salah satu kabun sudah berbau darah kita. Bau kayak iwak lawas tarandam tuh lah, bau anyer dah. Ini terserang oleh layu bakteri. Jadi ini bisa aja dari gejala pohonnya, anakannya pian bisa membedakan ini. Pucuk-pucuknya sudah kata pilok lagi Pak ini karena pucuknya sudah lagi kekanakan sudah kananya. Nah dua macam ini sudah bisa lah membedakan. Bila kada pian membelah pian tahu ini. Ini pisang talas Pak yang banyak karena bakteri. Di halong banyak. Yang ini kebanyakan pisang kepok. Belum kada menemukan bakteri Fusarium pada talas. Tapi terbalik nih. Belum menemukan bakteri ini pada tanaman pisang talas. Kalau yang pisang menurun ini kebanyakan diserang oleh Fusarium. Nah, tapi ada kemungkinan ini pun karena bakteri, tapi ulun yang kada menemukan di lapangan tetap ada pisang kepok ini. Tapi di lapangan kemungkinan besar bang ada yang keduanya ini Pak. Malah betatanya berbeda Pak. Ada petani nanam pisang kepok, ada penanam pisang talas. Ternyata serangan jamurnya berbeda juga. Si pisang talas terserang oleh bakteri, yang pisang kepok atau pisang manurunnya terserang oleh layu Fusarium gitu. Jadi tetangga cak bupan Jepang nih kan atau ada dosa sekali lah. Ini jelas lah udahlah. Berarti secara visual aja lah. Bedanya cuma di hampulornya tuh aja. Hampulor kalau sudah gejala ke atas, apabila karingnya itu diawali oleh pucuknya nang lakas karing kayak hangit.
Berarti bakteri. Kebanyakan kemungkinan besar adalah bakteri. Nah ini sudah nih daun-daun anemon sudah kan apa ini nih sudah kada bisa keluar lagi nya. Nah ini sebenarnya ini daun ini belum karapas lagi. Kata tapi ini karena kelopaknya ini sudah mulai rusak nih. Keempat kombinasi yang ini pun karing gitu. Kayak pucuk lah. Ini kebanyakan anak pisang apa? Yang kepok lah. Ada kan pisang ambun dah deh. Pisang mahuli. Ambun lebih tahan baik. Pisang mahuli. Pisang apa ngarannya? Pisang mahuli itu lebih toleran lah. Lakas berbuah. Nah, kalau kebanyakan semuanya baik. Jangan kan pisang. Pun berapa aja bukan. Lanjut ini lah. Ini kadang sama potensial tapi ini penyakit. Kalau bercak lah, pengen membedakan kalau bercaknya diawali oleh ada titik dorong lah atau bulat telur. Oh ya bulat telur bukan bicara dong. Bulat opal atau tapi ini kalau kayak gini kalau kadang banyak kali bulat telur ini memang bayangkan tuh kalau bahasa kita opal, bonjong macam kali. Ini diawali oleh titik kayak inilah. Nah ini bedanya Pak. Ini jamur sebenarnya nih, cendawan. Sebenarnya kan merugikan secara langsung tapi produktivitas kita akan ada efektif. Karena gangguan ini nutrisi Pak. Ini nutrisi untuk memasok sumber energi bagi calon buah. Pisangnya lupa kayak kita nih manusia getaran lah, tapi karena kita getaran kan pikir lagi begawi. Orang mau bergaruh aja. Apabila dimulai dari titiknya kayak ini bercak daun cordona. Bahasa orang komennya cordona. Nah ini, jadi ada bercak dulu, kemudian ada bercak sedikit, lebar-lebar sampai ke ujung daun lah, laras. Mirip ini secara sepintas. Ini disebabkan oleh jamur cordona musae, cendawan. Jamur lah, tapi ini kada sampai ke ampulor. Ini menyerang pada daun aja. Jadi jangan dikira sampai ke turun. Pokoknya Allah Ta'ala ini kada menciptakan penyakit ini kada bermutasi ke manusia, Pak. Seandainya ini bermutasi ke manusia, dikira kada nak karena pisangnya pian. Tadi kita keluar kawat kita kan karena ini batis lumpuh tulang. Pokoknya berpisah gennya belain. Tapi bilanya warik sedikit warik anjing itu sama-sama karena ada berdarah, ada bertulang belakang. Nah berikutnya, nah ini kita kasih dulu lah. Mirip Pak, tapi beda. Kalau yang ini bercak daun sigatoka, panjang ya. Ini langsung mengalaras dari sini ke sini ke bawah. Kalau ini beda Pak, ini biasanya dari tengah. Titiknya dari tengah tapi ke bawah turunnya. Kalau ini dari bawah punya naik ke atas. Tapi awalnya yang ini Pak ini bercaknya. Ini banyak hibak Pak, spora. Sporanya banyak nih, mungkin miliaran lah. Kalau dibuka di mikroskop, ini akan penyebarnya melalui angin. Habis itu ada gisikan daun ke daun, melalui hujan, petikan hujan ke sebelah turun sporanya sehingga jadi menginfeksi ke. Kalau di Lombok barangkali kayak bebatik lah. Di Bani ini penyakit beras. Itu spora. Kalau di padi lah sama-sama bercak dilakukan oleh. Nah ini terakhir sama kudis. Arab ini kalau deh. Tapi ini bisa Pak sebagai vektor yang menyebarkan penyakit ini. Karena menginfeksi, ada pelukaan. Ini ada nama isap Pak, kudis. Ada serangga kayak penyangat lah. Penyangat isap pindah pada akhirnya 4-5 tandun ada dan ini. Nanti kita gerakan ini mungkin ada pembungkusan lah dari provinsi memfasilitasi membungkus pisang itu tadi. Pertama ya menghindari serangan kudis ini tadi. Yang kedua warik mungkin kada paling 2 biji dulu nya 2 sih kita mau kaupan memukasi duluan. Sebenarnya dianjurkan kalau yang mengendalikan ini menggunakan plastik warna biru lah, biru tarang transparan gitu. Tapi kalau kita karung biasa itu kada apa juga untuk menutupinya. Tapi bahwa pang lah. Tapi karena kabun pian anak baik ya. Karena pian lanjutkan, karena di lapangan pian lanjutkan lawan
ada bila buah itu kan kita demonstrasikan masangnya itu. Ada pisang, ada pohon yang kita injeksi gitu lah. Injeksi. Jadi penyebarannya kalau ini jamur di mana datangnya? Ini jamurnya sudah ada di tanah, Pak. Disebut jamur tular tanah. Jadi ini kada menular melalui angin-angin kada Pak ini, tapi infeksi tanah atau peralatan pian. Hari nabes yang sehat, yang sakit, kita kadang mana taki pulang. Oh, daun-daunnya lah. Daun yang sehat, habis itu pemberhentikan bisa juga Pak. Manukar di berapa? Parangnya belum dibersih beliau lagi, belum disterilkan. Tabang buruk digelakannya, bentuk karka murung abuin kampung pian. Tabang pulang baik aja, tapi kena ada infeksi di peralatan parang itu yang sudah akan masuk ke mamanya kan Bapak, infeksinya mati ini, tapi anaknya kayaknya terus sampai kada jamur tular tanah, akar si pisang ini akan tumbuh menjadi tunasnya itu nang sudah mulai terinfeksi lagi. Jadi harus tanahnya itu nang harus dibersihi dari jamur nang merugikan itu tadi, karena mungkin ada teknologinya. Kayak pian pengapun, namun maaf pian ini kada bisa lagi Pak. Kalau pian habis disamprot, tanamannya boleh kada bisa ini. Boleh. Kada bisa. Tapi pian kayak apa nanam berikutnya anak-anaknya itu nang kada Oh, segar anak lagi. ada terinfeksi lagi. Tapi mau ini sudah buruk hampulur ini. Boleh dah. Orang kankernya sudah stadium 4-5, dokter pun udah angkat tangan, tunggu waktu aja dokter lagi ini kan. Karena infeksi sudah menjalar ke seluruh jaringan tanaman. Nah, karena kita awali kena tanaman yang hanyar atau ada anak-anak pisang yang belum karena tapinya belum infeksinya belum tinggi Pak, itu masih bisa untuk dipulihkan. Kita kan menyembuhkan tapi dipulihkan lah. Kayak kita COVID juga karena pasanya di karantina diberi imun tubuhnya sehat dan mulanya kembali sehat kita. Tapi menyembuhkan totalnya kemudian tetap kambuh lagi itu kan makanya kurangnya harus divaksin segala macam. Tapi yang sudah kena itu menunggu aja 14 hari kada bisa disembuhkan lagi nah bersangkutan divaksin pun kada boleh lagi nya nunggu aja belinya sembuh kayak ketahanan tubuhnya baik gitu kan sampai berikutnya yang bisa beraktivitas lagi gitu. Itu tergantung ketahanan paritasnya tapi kan di rumah kulit tahan. Ada pisang lain ada yang tahan tapi pisang kepok pisang talas agak tahan tapi ketahan duinya pada akhirnya. Tapi menurut pisang lain pisang kapas belum melihat temukan kana juga pisang awak karena sebagian ada yang tahan gitu, tergantung pian. Nah, berikutnya ini jamur, ini kudis. Kalau ini ada nama isap Pak. Mulai hanya tongkolnya keluar itu. Pada akhirnya ya Pak. Kudis kan yang kudis kita nyambut lih. Kayak manusia juga tuh. Kalau yang menyerang di bekas tongkolnya ini tadi. Nah, ada bekas gisikannya pada akhirnya kayak buah ini tadi Pak. Nah, ini bisa menularkan penyakit itu tadi. Karena vektor itu yang isap di situ kan sakit mengisap lagi ke tanaman yang lain kadang melalui proses pelokaan gitu. Pada akhirnya buahnya pakarak apabila bertahan sampai ganal terakhirnya mungkin ada beberapa pusit nang kada bisa menghasilkan lagi gitu. Ini Pak hama utamanya lah, hama penyakit utamanya. Kalau ini diakibatkan oleh hama tapi ini menginfeksi, mengisap kayak wiring tadi. Sebenarnya pian wiring ini disebut wiring nih Pak. Karena ada mengisap. Kalau itu kan ada mengisapnya sebenarnya itu kan. Tapi gejalanya mirip orang. Ini mengisap, kalau rusak jaringan tubuhnya kita lah. Ini sudah. Dan terakhir ini kalau tangwilah. Nah, sama monyet. Kalau ini Pak kada meninggalin lagi. Malah sampai anaknya kecil nih. Jadi tinggalinnya. Kalau ini hafal pian lah. Ini kadang lu kadang ambil di tukang gugudo. Asli ini tahu kada ada. Nah ini apa pian biasanya menggunakan apa? Diletakkan aja kah? Disamprot mukanya orang. Kalau ini tuh pasal pian kearifan lokal apa pian caranya gitu kan. Karena ada benturannya Pak. Kalau lu mau makan pakai pestisida, racun karena ditanginya oleh Bun BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang melindungi satwa liar dan dilindungi. Tapi mulai pian meracuni itu resiko pian bukan ulun menyarankan itulah makanya secara fisik mekanik nah bisa dilakukan oleh kami itu tuh pengusiran maulah habitatnya ada umur-umur membuat takut atau mulai jebakan itulah jebakan nama akibatkan tapi tidak boleh dianjurkan untuk menggunakan bahan kimia kalau membunuh beracun massal ini ulun karena gitu ya. Nah
Kalau petani menembak kan kadang menangati haknya kan. Dia yang punya kebun, tapi bukan kalau menembak kita mengurangi aja Pak. Karena mungkin kita menembak tak habis bertahan kan. Tapi kalau meracuni barangkali Bisa banyak. sampai ke anak cucunya pun si warik akan selesai gitu lah. Ulunnya kebun pisang Pak. Warik ini jengkel bener, kemarau itu berpikir udah kalau lo racuni pakai puradan. Nah, iya benar. Banyak. Buat di puradan, buat di banyu. Tapi pada saat lo membuat baskomnya di tanah, malah nyara minum pinggir-pinggir anakan habang. Juga ada rasa kasihan bro, tumpah bro nih. Padahal sudah jiwanya sudah ini selesai. Karena melihat pisang itu habis. Gua puradan hampir seperempat kilo aduk di banyu buat bawa anak di baskom di bawah tanah itu kan karena musim kemarau. Dulu pastinya minum deh kena. Rupanya belum pernah masak, belum pernah apa minum dah. Kalau ceton sudah di samping-samping ini. Tapi ada yang mulai kasihan nih, bahambin anak yang masih merah itu. Ayo jurnah daripada pilih Bangga Goja ini makan minum tapi pasnya ditumpah kan jadi saking kasihan nih kan. Jadi ada juga rasa padahal merasa awal melihat dimakannya ini sampai habis memikirkan dan mati kan. Lalu wajahnya pintar mau anak juga nih minum anak. Jadi ini beberapa pengenalan UPT pisang yang bisa banyak jepai. Nyabar ada ulat Irionata kan nyamat lah. Itu kadang-kala merusak secara khusus juga, nah menggulung dulu ada ulat di dalam. Kalau obat unjun dicari orang nih kan, ada orang kasih rekomendasi pun banyak sudah nang ambil ulatnya nang di pisang ini sebagai umpan mancing lah. Jadi itu termasuk OPT tapi bukan kami anggap tidak merugikan secara khusus benar itu. Artinya itu pian kami membuangi kan nyaman aja deh. Kami membuangi palapaknya paling merusak pian baju daun pisang kan bisa lagi. Karena banyak dibuangi gituan. Nah, tapi kalau biasanya kada bisa masuk apa? Kelelawar. Kelelawar biasanya suka juga patak di dalam. Nah, tapi kelawarnya umpat nitip. Tapi anaknya aja kalau bisa Anaknya aja memang guru kutiknya keluar ya ada lubang-lubang. Daun mudanya keluar ada lubang-lubang itu aja, tapi kada berusak secara khusus ya kalau umpat numpang di dalam. Umpat guring, pas tidur tapi anaknya nang menetas ini anak kelawarnya ini yang maulah rusak ini tapi ini kan kembali ke dikawal aja. prosesnya itu. Tapi malam kan keluar di situ kelihatan di lubang pucuk pisang gitu lah. Jadi ini ada yang ditakurakan kan dulu. Wah, kalau sudah paham tuh nggak bisa. Baju hanyar. Anak ada paham urun suruh lepas bajunya. Nang masalah buahnya itu bahaya loh, senang sebagian orang menjual itu ada sedikit sudah karena penyakit nang. Apakah buah ini memang jelas kualitasnya kalau terus sampai berbuah pun kira pembeli kan taliung menukar nih terlanjur menabang lah tapi di dalam busuk. Tapi sebenarnya kalau berbahaya bagi manusia, kalau bagi ternak berpengaruh Pak. Dari ke sapi segala macam, sapinya pun ada sedikit mencret-mencretnya ini. Jadi pengalaman petani lah. Nah, yang pisang karena layu nih tadi, pisang masakan udah timbai ke pisang ke sapi aja. Ternyata sapi pun ada gangguan sedikit juga nya Pak, walaupunnya kada mematikan secara langsung, tapi nafsu makan pisang si sapi pun menurut peternaknya ada bahiraan lah, ada diarenya, antara mungkin ada zat ini gedebuk pisang segala macam di buah pisang itu nang masih ada bakteri maupun jamurnya kan itu pembusukan Pak. Pembusukan umpamanya sudah kita potong di lapangan ditambah lalat segala macam, betapa lagi ada jamur lain nang jadi amun pian konsumsi langsung pun kira jarang juga pengaruh lah pun tukang kita mengguguduh yang ada pisangnya. Nah, biasanya kan sampai tua juga ini. Buah muda pun sudah lu kalau nggak menemukan pisang ini sampai berbuah penuh masak buahnya ini banyak kan rusak juga ini. Tapi sama ini bisa kalau yang sebelah ini. Ayo layu pusarium nggak ada kemungkinan masih berbuah karena sampai ke buah. Lalu menemukan nih karena batangnya kita tabang karena pusarium tapi buahnya masih berbuah. Masih normal. Masih normal, walaupun kada senormal tanaman sehat nang kada terinfeksi oleh pusarium gitu. Ditambah hanya ketahuan itu. Iya. Kecuali infeksinya dilaksanakan pada saat muda ini Pak. Pusarium ini lagi anomnya karena sudah sampai ke tuhanya, saat berbuah sudah merangas duluan. Artinya serangan kronisnya si layu pusarium ini sudah menyerang sejak anakannya.
buahnya terinfeksi udah gitu lah. Jadi ini beberapa teknologi yang bisa pian kenali, pian identifikasi sebelum pian mengambil keputusan. Kalau ini merupakan ini kan bisa ditemukan, tapi karena tersutat bisa dicegah. Bila sudah kena bakteri ini, kalau habis pian injeksi besok hampir banyak kan bisa, tapi minimal upaya pemulihan ini pada saat anakan akan datang, pisang pian berkebun lagi itu tidak lagi terinfeksi oleh layu ini. Kebanyakan petani jada apa yang langsung ditanaminya lewat karet. Biar di tempatnya situ nanam Bisa aja, tapi kadang kita jelaskan kayak apa kita teknologinya supaya pada saat pian nanam itu ada terinfeksi lagi gitulah. Nah, jadi ini nah ada pasaran ini kita menunjukkan pengendaliannya, lo pengendalian OPT-nya aja. Tapi santai aja Pak. Jadi ini kalau pian sudah bisa membedakan yang mana layu fusarium, yang mana layu bakteri, yang mana kudis, urap adalah sangkade dada, tapi mirip aja lah. Nah, mirip aja. Kurang sama. Kurang iya, kurang sama. Jadi rata-rata basic kabun pisang aja kalau nih, walaupun ada skala pekarangan, ada kabun bastila, ada sekitar lahan karet, tapi di situ juga ditanami pisang, sekitar sawah, ditanami pisang, sekitar rumah-rumah. Kayak ini Bang lah, buat pisangnya kan. Jenis yang pada kuning apa benang rumput tuh pengaruh lah ini bisa lah kita nyampur tuh pisangnya kan rumputnya lah. Semprot kan, lawan obat yang jenis obat kuning tuh. Obat kuning kan juga itu artinya obat tuh. Nanti dijelaskan tak, apakah ada pengaruh Yang jadi menghasilkan kayak ini jadinya iya, itu nah. antara korelasi apakah herbisida ini pemicu serangan penyakit. Nah ini belum menemukan sampai kasus ini. Belum lah. Biasanya kita bukan di sabar rundap, tapi besoknya karena fusarium. Nah ini belum ada Pak penelitian secara khusus penyiangan ada itulah. Tapi kalau kita bisa mematiin, tugasnya itu tadi pengaruhnya ada herbisida terhadap perakaran di mungkin kalau ini disampur alasan pian disampur itu mungkin rentan baik dari rumput yang aplikasi akar si rumput ini masih melekat di akar pisang. Nah pisangnya pun ikut terkontaminasi oleh pengaruh herbisidanya ini. Nah akibat herbisidanya ada pelemahan pada posisi pisang, ada serangan penyakit ada sedikit, otomatis si kondisi fisik si pisang ini juga akan menjadi lemah. Ya pian lapah makan agak ganggu makan. Ada orang karena COVID, otomatis pian pun imun tubuhnya ini ada pengaruhnya terhadap, kalau secara pengaruh penelitiannya apakah herbisida ini memicu serangan penyakit jamur baik bakteri maupun fusarium ini belum karena mungkin pasalnya nambahin lah secara khusus, tapi mungkin karena disampur kelilingnya kebun pisang pian sabat disampur lawan gerak rondap, si rondap ini mungkin menyatu lawan tanah, ada percikan tanahnya, ada akar rumput yang masih bercampur lawan akar pisang, karena akar pisang ada sebagian yang timbul di bagian atas gitulah. Nah, tapi kami menggunakan herbisida aja Pak karena untuk pemusnahan. Boleh nanti pijak tanah segala macam. Kira ini dari kami tentang pengenalan kita bahkan Pak Astalani secara khusus tentang kayak apa bibitnya ini supaya sehat ketika bertanam. Nah ada kanan nih kayak apa dimatiin, apakah diinjeksi itu sediakan juga ada minyak tanah, ada solar, ada herbisidanya. Di situ ada juga gayung untuk trichoderma, ada PF agen hayati. Di situ ada 2 karung karena karung itu contohnya malah karung ulun tadi kan bobrik lah. Karena ibu menyediakan sendiri karung ini. Kalau karung tadi membawa ini pada membawa bisukan tadi menambangi dulu. Menambangi membawa. Kada jauh Pak cari layu ini kadang alih. Saya bilang Kadang alih lain Pak padi kada musim kada dapat ulun. Jenis penyakitnya gitu. Kami kira ini dari kami silakan Pak Astalani dilanjutkan tentang kayak Pak metode pengendaliannya termasuk aplikasinya kayak apa. Setelah ini nanti kita lanjut dengan demonstrasi karena di kebun pisang. Baik kita injeksi, kita perlakuan anak karena cabutakan dulu lah. Cabutakan anak pisang beberapa kayu itu ada imbernya Pak nggak isiakan kayu karena kayu berbeda kita praktikkan cara menanam maupun cara perendaman calon